Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pasal berikutnya yang kita akan bahas dari kitab Jangan Gegabah Memvonis Kafir, yakni faktor yang menyebabkan seseorang memiliki pemikiran takfir. Jadi ikhwati, penyebabnya, sebagaimana kita mengetahui, tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada sebab musababnya. Yang pertama adalah al-jahlu fid dini. Faktor yang paling besar dan paling sering terjadi pada diri orang yang suka mengkafirkan itu adalah kejahilan tentang agama. Ketidakdalaman ilmu dalam urusan agamanya. Dan kita mengetahui, Nabi kita mengatakan, fa'illam ya'lamu ma la yas'alu innamas su'alu sifa'ul i. Bila mereka tidak mengetahui, mengapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu? Karena sesungguhnya bertanya menjadi obat terhadap penyakit kebodohan. Bodoh itu merupakan penyakit. Musuh utama bagi seorang muslim setelah syaitan, yaitu pintu syaitannya, jahil, kebodohan. Maka sebab itu, khafillah rahimani warahmatullah, jihad yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi adalah memberantas kebodohan. Memberantas kebodohan dalam diri seseorang. Maka dalam Islam, mempelajari ilmu itu hukumnya wajib, supaya terangkat kebodohan dari diri seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa derajat orang beriman di antara kalian lagi memiliki ilmu. Undur ila ulama'ina. Mari lihatlah para ulama ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmu mereka itu mendalam, kokoh dalam hatinya. Sababu ilmun wa taqwa indahum innahum qaumun yakhshallaha wa ya'malu bita'anni. Kita akan jumpai para ulama adalah orang-orang yang dengan ilmu dan ketakwaan mereka tumbuh dalam dirinya sifat takut kepada Allah. Apa hasilnya? Hati-hati. Seluruh para ulama itu orang yang sangat berhati-hati. Wa ammal jahilu al-miskinu anil ilmi, orang bodoh yang miskin ilmu, la ya'malu illa bil ajalah. Mereka tidak beramal kecuali dengan ketergesa-gesaan. Selalu kesimpulannya itu dengan kondisi yang tergesa-gesa. Wal ulama lam yastajilu bit takfiri. Para ulama tidak gegabah dalam mengkafirkan. Hatta bayyana lahu ahwalahu, sampai dia jelas dan gamblang apa yang menyebabkan orang itu bisa dikatakan kufur. Imma bil qauli wa imma bil a'mali wa imma bil i'tiqadi, baik masalahnya berupa perkataan atau perbuatan atau masalah keyakinan. Bal annahum, bahkan mereka para ulama itu, la yahkumu syakhsa, tidak akan menghukumi individu atas seseorang bitakfiri dengan perkataan sebagai orang yang kafir, hatta tawafara surutuhu, sampai syarat-syarat untuk dikatakan kafir itu sudah ada. Wadihabu mawani'uhu, dan hilang hal-hal yang menghalangi dirinya untuk bisa dikatakan sebagai orang yang kafir.
Nah, ikhwati rahimanillah, wa yaqul ulama'u min simati ahlil bid'ati awil mubtadi'ati. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk ciri-ciri kelompok yang sesat, suka berbuat kerusakan, mengadakan kebid'ahan, annahum yajma'u bainal jali wa dhulmi fi nafsihi bitakfiri shakhsin al-muayyan. Ketika mereka ini menggabungkan dua kerusakan. Apa itu? Kejahilan dan kezaliman. Sudah jahil, zalim, dikumpulkan jadi satu, hasilnya mengkafirkan orang. Maka dia tidak lagi melihat kehormatannya, kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Andai saja dia membaca satu hadis saja, di antaranya hadis yang berbunyi man la'anal mu'mina kaqatlihi. Barang siapa yang mencela seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Wa an qala li akhi ya kafir. Sedangkan siapa yang berani berkata kepada saudaranya yang zahirnya muslim, asalnya muslim, hei kamu telah kafir, faqad ba'a. Maka ucapan ini mesti terjadi. Imma kepada orang yang dikatakan maka benar-benar kafir, wa imma kalau tidak terjadi kembali kepada siapa? Yang mengatakannya kekafirannya itu. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam ketika membantah seorang yang dikenal dengan sebutan Al-Bakri. Lelaki yang sesat ini dibantah oleh Syekhul Islam dengan mengatakan, saya terjemahkan, metode yang ditempuh oleh orang ini, maksudnya Al-Bakri, dan yang semisalnya adalah metode mubtadi. Metodenya orang yang suka berbuat bid'ah. Yajma'u bainal jali wal dhulmi, di mana metodenya adalah menggabungkan kebodohan dengan kedzaliman. Annahum yahdusul bid'ah alladhi yukhalifu syari'a awil Qur'an wa sunnah. Mereka ini orang yang senang membuat suatu perkara yang baru, menyelisih Quran dan sunnah. Wal ijma'ul ummah, dan kesepakatannya apa? Umat. Summa yukaffiru may yukhalifuhum. Kemudian setelah itu, kalau orang-orang nggak sepakat dengannya, akan dikafirkan sama mereka. Begitu. Nah, Al-Bakri ini begini, dia bikin perkara yang mengada-ngada dalam agama. Kemudian ketika orang menyelisih dirinya, nggak peduli pendapatnya itu menyelisih Quran maupun sunnah maupun menyelisih ijma, pokoknya nggak sepakat dengan dirinya, dianggap sudah kafir. Itu karena sebab kebodohan. Amma ahlu sunnah wal jamaah wa ahlul ilmi wa ahlul imani. Sedangkan bila anda memperhatikan, kata beliau, ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mendalam ilmunya, cinta dengan keimanan dan memiliki iman yang benar, annahum yajma'u bainal ilmi wal adli warif. Mereka adalah orang yang dikenal menggabungkan antara ilmu, keadilan dan kelemah lembutan. Begitu itu. Ciri-ciri Ahlussunnah itu begitu. Ilmu dia miliki, lalu dia gunakan ilmu itu dengan cara yang adil, tentu sikapnya dengan cara yang apa? Santun, kasih sayang, rifqan, penuh dengan kelemah lembutan. Wa annahum ya'rifuna al-haqqa. Mereka ini orang yang sangat mengenal kebenaran. Wa salima 'anil bid'ati, jauh dari segala macam kebid'ahan. Wa ba'idatun minha, jauh sekali dari perkara mengada-ngada dalam agama. Annahum adilun 'ala man yukhalifu syariah. Mereka ini adil sekalipun kepada orang yang menyimpang dari syariat. Amin. Ahlussunnah itu sekalipun kepada orang yang menyimpang dari syariat, wahum minal dhalimin, atau mereka itu orang yang zalim sekalipun, Ahlussunnah tetap bersikap adil. Tidak bersikap zalim dibalas dengan apa? Kezaliman. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di saat Imam Ahmad ditangkap oleh khilafah pada masa itu karena kekhalifahan meyakini Quran adalah apa? Makhluk. Secara zahir orang ini menyimpang. Orang mengatakan Quran makhluk itu kan sangat sesat. Orang Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah. Tapi ketika imam dicambuk punggungnya, beliau tetap berkata, Ya Amirul Mukminin, ittaqu yawman taqumu baina yaday rabbik
Hai Amirul Mukminin, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada suatu hari di mana kamu akan berdiri di hadapan Rabbmu. Ucapan beliau, perhatikan, ketika beliau mengatakan Hai Amirul Mukminin, tetap orang itu dipanggil dengan panggilan apa? Amirul Mukminin. Kalau kita mungkin sudah nggak mungkin dipanggil Amirul Mukminin lagi. Kalau kita lihat pemimpin kita menyimpang dikit aja, oh sudah. Pemuda zaman sekarang, ya? Langsung dia apa kan? Kafir, dikafirkan. Imam Ahmad sudah disiksa, coba lihat, dinasihati dengan cara yang baik, disiksa pula dirinya, sudah disiksa. Beliau tetap berkata, Hai Amirul Mukminin, takutlah dengan suatu hari di mana engkau nanti akan berdiri di hadapan Allah. Kamu diminta pertanggungjawaban. Kaget Amirul Mukminin dengan ucapan beliau ini. Dipikir oleh Amirul Mukminin ini, Imam Ahmad bakal mencela, memaki, kemudian mengkafirkan. Ternyata enggak, tetap dipanggil apa? Amirul Mukminin, berarti Muslim. Itu Ahlus Sunnah demikian, alhamdulillah rahimanillah. Sungguh benar tatkala Imam Al-Qurtubi beliau memberikan sifat kepada orang yang punya metodologi yang rusak ini. Metodologinya apa tadi? Menggabungkan antara kebodohan dengan kezaliman dan sikap tergesa-gesa dalam menuduh seseorang. Beliau mengatakan wahada, ini merupakan hasil ibadah orang bodoh yang tidak disinari oleh cahaya ilmu. Wahada min haslati ibadatil juhalai lam yunawwiruhu nurul ilmi. Ini merupakan bentuk hasil perbuatan orang yang jahil tentang ilmu yang tidak disinari dengan cahaya ilmu. Apa sih maksudnya? Sikap terburu-buru. Karena memang biasanya orang bodoh itu begitu ya, Man. Apa? Gerusa-gerusu kata orang Jawa. Kalau kata orang Bugis apa ya? Kan di sini ada orang Bugis, apa namanya? Gerusa-gerusu itu apa artinya? Bahasanya apa ya, Man? Kok belusuan, beda. Yang gerusa-gerusu ya, benar-benar apa namanya? Sikapnya itu nggak terkontrol, semaunya sendiri. Kata beliau, wa annahum la yajidu, mereka ini tidak bisa mendapatkan hablun, tali yang kuat, hablul matin, walam yajidu taufik, nggak memperoleh taufiknya Allah. Manusia kalau bodoh, gerusa-gerusu, menjauh dari ilmu, jauh dari taufiknya Allah, nggak punya pegangan yang kuat. Apa kata beliau? Kafa alaina mislu ma yaqulu min juhalaihim aw min ra'usi juhalaihim. Cukup bagi kita bukti contoh tokoh yang sangat sembrono di zaman Nabi yang mengkritik Nabi. Ini bibitnya. Bibit asal takfir itu di zaman Nabi, ada seorang lelaki yang ngeritik Nabi. Nabi dikritik. Coba antum lihat. Nabi itu kalau salah pasti ditegur siapa? Allah. Gak perlu manusia yang lainnya yang menegurnya. Allah akan menegurnya. Kalau seandainya ada orang menegurnya dengan cara yang bijak, mengingatkan, bukan menegurnya. Ini orang datang kepada Nabi sembari menggugat, menuduh Nabi nggak adil. Ya Muhammadu adil, hai Muhammad, bersikap adillah engkau. Dikira Nabi itu curang, khianat. Di saat membagi apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Padahal kalau seandainya dia berpikir sedikit aja, agak jauh ke depan, tentu dia sadar nggak mungkin Nabi bersikap apa? Curang, mustahil. Kalau Nabi bersikap curang, berarti Allah salah pilih. Allah salah memilih orang untuk menjadi siapa? Seorang Nabi atau seorang Rasul. Nah, makanya kabilah Anda jumpai setiap orang yang gampang mengkafirkan pasti sembrono. Pemuda-pemuda yang gampang mengatakan kafir, itu pasti sikapnya itu sembrono, selalu sembrono. Dan saya menjumpai ini. Insyaallah la quwwata illa billah. Kesembronoannya luar biasa. Hanya karena sebab misalnya, kenapa kamu kafirkan si fulan? Berhukum dengan selain hukum Allah. Dia terpaksa atau lapang dada. Ya kita kan menghukumi dohirnya saja, Ustaz. Masya Allah. Usamah bin Zaid, ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan.
Di saat perang, Usama ketemu dengan orang musyrik, pedang sudah sampai di lehernya, dia mengucap la ilaha illallah, diangkat pedangnya, nggak jadi dibunuh. Begitu Usama pergi, dikejar Usama mau dibunuh. Dilawan lagi oleh Usama, begitu sampai hampir mengenai lehernya, dia ucapkan lagi la ilaha illallah, diangkat pedangnya. Yang ketiga kali dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak peduli Usama, ditebas lehernya orang itu. Mati. Sampailah berita ini kepada siapa? Rasulullah. Apa Rasulullah memuji Usama? Padahal Usama punya alasan. Ya Rasulullah, ia mengucapkan kalimat itu karena ia ingin lari dari, selamat dari apa? Pedangku. Kata Nabi, sudah kamu belah dadanya, kamu lihat hatinya, betul-betul dia kafir atau enggak? Coba lihat itu ya Alhamdulillah. Nabi mengajarkan agar tidak bersikap apa? Gegabah. Tapi kalau manusia gampang mengkafirkan, pasti gegabah. Nah ini yang pertama. Jadi sebab orang itu mengatakan takfir biasanya karena apa? Al-jahlu fid dini, yaitu jahil dalam urusan agama. Yang kedua, sebab yang kedua adalah ittiba'ul hawa wa a'rada 'anin nassis sarihil qur'ani awi sunnah aw aqwali ashabi awi aqwalil ulama'i. Biasanya penyebabnya adalah mengikuti hawa nafsu, emosional sesaat, kecemburuan, kedoliman yang tidak terbalaskan. Begitu biasanya kan. Sekarang kan begitu ya bilang. Nggak betah dengan kedoliman yang ada. Maksudnya nggak betah ini nggak sabar, kurang sabar begitu. Akhirnya hawa nafsu yang muncul, cari berbagai macam caranya, penting terlampiaskan keinginannya. Lebih-lebih lagi orang yang kayak gini biasanya berpaling dari dalil. Kalau toh dia dapat dalil, dalilnya jauh dari takwil yang disampaikan oleh para ulama. Biasanya dalilnya dipahami sendiri menurut akalnya. Makanya kata Anda perhatikan ya fillah rahimakumullah. Kullul mubtadi' min ahli takfir lam ya'khudha dalilan qawiyan sahihan jaa'a 'anil kitabi aw sunnati aqwali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang gampang mengkafirkan, engkau akan jumpai tidak mungkin dia punya dalil yang kuat dan kokoh dari Quran, sunnah atau ijma'nya kaum muslimin atau para sahabat. Wa annahum ya'khudhu wa yattabi'u hawahu. Mereka itu hanya mengikuti dan mengekor hawa nafsu mereka saja. Mengikuti dan mengekor hawa nafsu mereka saja. Banyak di negeri kita nih, kawan. Ketika ditanya kenapa si fulan kamu kafirkan? Bukan kelompok saya. Loh, kenapa dengan kelompokmu? Karena kelompok saya berbaiat. Selain yang nggak berbaiat, matinya mati jahiliyah, berarti kafir. Gampang nyimpulkannya. Makanya alhamdulillah, jadi ahli takfir itu kata setan enak. Setan yang ngomong ya kawan ya. Kenapa? Karena gampang nyimpulkan semaunya sendiri. Tapi nanti di hari kiamat dia akan menyesal dengan apa yang dia ucapkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan oleh karenanya kata beliau, at-takfiru min simati ahlil bid'ati wa ahlil ahwa'i. Sikap pengkafiran itu merupakan tanda-tanda ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Coba antum jumpai, ada nggak ahlus sunnah yang gampang mengkafirkan? Nggak ada. Kalau tak ada, sigotnya pasti sigot yang bersifat mutlak, umum. Bukan sigot yang muqayyad, bukan lafaz yang khusus ditujukan kepada orang per orang, enggak. Misalnya Ahlus Sunnah berkata, man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa jahmi, man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, dia jahmiyah, dia kafir. Umum toh? Tapi ada enggak Ahlus Sunnah yang mengatakan si fulan kafir? Kenapa dia kafir? Dia jahmiyah. Oh, enggak ada Ahlus Sunnah seperti itu. Ahlus Sunnah akan meneliti dulu benar-benar kafir enggak? Sebabnya apa enggak? Sebabnya ada enggak? Karena kadang-kadang orang itu orang itu tidak dijatuhi sesuatu yang kafir padahal nyata-nyata perkataan atau keyakinannya itu kekafiran karena ada penghalang. Nah, saya mau tanya sama antum, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah kafir enggak? Diganti dah pertanyaannya. Orang yang bersumpah dengan lisannya dengan nama selain Allah musyrik enggak? Musyrik. Hah? Musyrik. Kalau musyrik itu berarti keluar dari Islam enggak?
keluar dari Islam. Tapi coba Anda lihat sejarah. Ammar bin Yasir, dia pernah mengucapkan kalimat kufur, bersumpah dengan menyebut nama Tuhan. Lata, Uzza dan Manat. Adakah di antara para sahabat atau bahkan Nabi yang hidup ketika itu mengatakan bahwa Ammar apa? Kafir? Enggak. Padahal lafadznya lafadz kafir. Zahirnya si Ammar ini muslim, kemudian mengucapkan lafadz kekufuran. Kenapa nggak dikafirkan? Ternyata Ammar dipaksa. Faham ya, Alhamdulillah. Berarti ada terkadang seseorang melakukan suatu perkara yang menyelisih syariat karena dipaksa. Itu nggak boleh dikafirkan. Orang yang berbuat zina dirajam nggak, Ikhwan? Apa sih artinya zina itu? Jawab ya, Ikhwan. Zina itu apa sih artinya? Lu masa nggak tahu apa sih zina itu? Bertemunya dua khitan bukan dengan jalan akad yang syar'i. Namanya zina. Bertemunya dengan dua khitan bukan dengan jalan akad yang syar'i, namanya zina. Saya mau tanya sama antum, kalau wanita diperkosa zina atau enggak? Akadnya kan nggak syar'i ini, Ikhwan. Zina atau enggak? Nah, seandainya dia itu menikmati ketika diperkosa. Ini ada wanita Filistin, ada yang berminta fatwa kepada ulama Saudi Arabia. Dia ketika diperkosa oleh orang-orang Yahudi, dia meronta, dia menolak, tetapi ketika itu dia merasakan apa yang didapatkan. Biasanya orang yang melakukan demikian itu, pertanyaannya itu dia mengatakan apakah ini haram, apakah ini berdosa? Tidak ada para ulama yang mengatakan berdosa, nggak ada. Apalagi wah ini termasuk pezina, harus dirajam, enggak, karena dia dipaksa. Islam itu seperti itu keadaannya. Faham ya, alhamdulillah. Jadi jangan gegabah. Kita tahu di negeri kita undang-undangnya apa? UUD 45. Undang-undang dasar 45. Iya toh? Tapi coba tanya sama mereka, apakah mereka melaksanakan dengan lapang dada? Kalau misalnya mereka melaksanakan dada, apakah mereka melaksanakan dengan ilmu atau karena kebodohan? Dua kemungkinan ini saja, salah satunya mungkin ada. Kalau dia lapang dada, pasti karena dia bodoh, belum tahu Islam. Iya toh? Kalau dia belum tahu Islam, mungkin juga dia terpaksa. Dan saya menjumpai orang seperti itu. Dia terpaksa melakukan itu karena dia nggak tahu dan sebagainya. Ya nggak mungkin lah tiba-tiba kita katakan kamu berundang dengan undang-undang tauhid, kamu tauhid, kamu kafir. Ya nggak bisa ya, kawan. Sahih? Nah, makanya Allah, kalau mengikuti hawa nafsu gampang. Mengambil dalil yang bukan dari Al-Quran. Kalau tuh mengambil dalil dari Quran, dia mengikuti perkataan-perkataan yang bukan datang dari para ulama, ya gampang. Yang terjadi ya ini. Awalnya takfir berujung dengan apa? Apa ya, kawan? Awalnya jahil beramal dengan takfir, ujungnya apa? Ujungnya apa, kawan? Bom. Ujungnya bom. Dan Anda akan lihat itu terkait orang yang jahil, gerusa-gerusu, sakit hati, dapat dalil, sudah langsung mengatakan kafir. Pasti ujungnya apa? Bom. Membunuh. Dan ternyata alur gerakan-gerakan ekstrim itu begitu di mana-mana. Tidak di Saudi, tidak di Mesir, tidak di tempat, termasuk di mana? Negeri ini. Dan saya bertemu dengan orang-orang yang punya gerakan seperti ini. Ketika saya tanya, kenapa kalian menganggap bahwa bom itu bagian dari jihad, pembunuh diri maksud saya? Apa jawab mereka? Apa yang membuat kita ragu untuk membunuh mereka? Lawan mereka sudah kafir. Oh, berarti kesimpulannya karena mereka ini dikafirkan, maka mereka dibom oleh mereka. Faham ya, alhamdulillah. Ahlus sunnah misalnya mendapati seorang pemimpin jelas-jelas kafir sekalipun, ada nggak ahlus sunnah yang kemudian memerintahkan kepada rakyatnya mengangkat senjata membunuh pemimpinnya itu? Enggak, karena ahlus sunnah mempertimbangkan maslahat dan madarat. Masih dipikirkan lagi nih maslahatnya apa, mudaratnya bagaimana, ke depan seperti apa, dakwah ini bagaimana keadaannya. Nabi saja begitu. Nabi mengajak kaum muslimin pergi berhaji. Di tengah jalan di Hudaybiyah dihalangi oleh orang kafir.
Umar saja berkata, bukankah kamu Nabi? Kamu menjanjikan bahwa kami akan memasuki kota Mekah. Jawaban Nabi gampang, kan saya tidak mengatakan tahun ini. Paham ya kawan? Diam sudah Umar. Dan gejolak manusia ketika masuk, karena isi perjanjian itu seolah-olah menyudutkan kaum muslim. Tetapi Nabi berbicara dengan wahyu. Tidak tergesa-gesa. Ada satu poin yang tidak terlihat oleh orang musyrik, dan itu poin paling penting di dalam dakwah. Apa itu? Tidak dilarang Nabi menyampaikan dakwah. Itu yang paling penting. Nabi tidak dilarang berdakwah, maka sejak itu Nabi menulis surat kepada Raja Najasyi, kepada Romawi, menulis kepada Romawi, kepada Persia, semua raja-raja yang beliau ketahui ditulis di surat, didakwai. Dikirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman, dikirim sebagian para ulama, sebagian para sahabat dikirim ke Syam. Masya Allah, dakwah terdengar oleh manusia. Faham itu, ikhwan? Nabi nggak mengatakan kepada para sahabat, sudah ini lawan saja, mati syahid, kan gitu, ikhwan? Kan enggak. Itu ahlu sunnah begitu. Bukan apa? Gerusa-gerusu. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan, ya, Allah memerintahkan kepada para rasulnya agar berbuat adil dalam memberikan hukum dan memperingatkan orang-orang dolim itu dari mengikuti hawa nafsu. Kata Allah Ta'ala, Ya Dawud, Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Hai Dawud, Inna sesungguhnya kami ja'alnaka telah menjadikan engkau khalifah, seorang khalifah, pemimpin fil ardi di muka bumi. Fahkum maka hukumilah bainan nasi di antara manusia, putuskanlah hukum di antara manusia itu bil haqi dengan jalan yang hak. Wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah Ta'ala. Enggak boleh menghukumi seseorang itu dengan emosional, dengan kemarahan, dengan kebencian. Menghukumi dengan cara yang adil, dengan hak. Saya untuk ya kawan, menghina masjid hukumnya apa? Menurut antum, kalau ada orang menghina masjid, mencela masjid, meludahi masjid, mengencingi masjid, kafir nggak? Ya kafir. Dalilnya firman Allah, Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahziun. Apakah kalian terhadap Allah, ayatnya Allah, Rasulnya Allah, kalian berani mengejeknya? La ta'tadiru. Tidak ada alasan bagi kalian. Qad kafir, kalian sungguhnya telah kafir ba'da imanikum, setelah apa? Beriman. Kalian beriman. Tapi pertanyaannya, ketika ada orang kencing di masjid, apakah langsung antum kafir kan? Kan ya enggak toh? Seperti orang Badui Arab gunung yang hadisnya masyhur lah, datang ke masjid Nabi, kencing di pojok masjid. Wah, sahabat marah. Astagfiruka ya Rabbi an adribanuka. Saya minta izin, saya pukuli dia. Coba lihat. Ini sahabat ini, ikhwan billah. Sahabat cuma mengatakan saya mau pukuli dia. Kalau sekarang mungkin orang, wah sudah kafir, bunuh saja begitu. Ternyata Nabi nggak mengkafirkannya karena dia bodoh, dia jahil. Nabi SAW meminta satu gayung air atau satu ember air, sembari menumpahkan air itu dipegang pundaknya orang Arab itu. Nah, hadal masjid la yasluhu illa lis-shalah. Ini masjid nggak boleh kecuali untuk sholat, wal qiraah, membaca Quran, zikrullah, mengingat Allah. Tiba-tiba orang itu berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan kamu rahmati selain aku dan Muhammad. Coba lihat. Faham kan? Ahlus sunnah itu dengan ilmu, dengan amal dan sikap lemah lembut. Begitu ahlus sunnah. Dihukumi dengan jalan yang adil. Di ayat yang lainnya surah Al-Maidah 49 Allah mengatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka itu dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Akhi billah, mereka yang berkata, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Tapi kadang-kadang mereka sendiri enggak berhukum dengan hukum Allah. Apa itu? Tidak bersikap adil.
Faham? Bukankah memvonis orang muslim itu dengan kekafiran tanpa ada bukti-bukti yang nyata termasuk kezaliman, kefasikan, bahkan termasuk sikap yang tidak adil. Nah, berarti kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Hati-hati. Bisa-bisa ayatnya berbalik kepada yang mengucapkannya. Bukankah begitu ya, Alhamdulillah? Ngantuk? Hah? Alhamdulillah, kalau ada yang mengaku ngantuk, silakan cuci muka dulu ya, Alhamdulillah. Barakallahu. Bismillah. Lanjutkan atau dicukupkan? Hah? Dilanjutkan ya. Baik. Alasan yang ketiga, sebab yang ketiga maksud saya, yaitu al-inhiraf anid dalil atau inhirafun nususus syariah. Suka menyelewengkan dalil, memahami dalil seenak dirinya sendiri. Biasanya begitu, takfir itu terjadi karena penyelewengan dalil. Kalau ternyata dalilnya itu sudah terbantah, dia akan berusaha memaksakan dalil itu menurut dirinya. Misal, sebagian orang berdalil dengan faman mata falaysa fi unuki bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa mati di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka dia nanti matinya mati jahiliyah. Disimpulkan oleh mereka, barang siapa mati belum pernah dibaiat oleh pemimpinnya, berarti dia mati kafir. Kesimpulannya begitu. Karena dia menyimpulkan bahwa makna jahiliyah itu maknanya apa? Kafir. Karena dia menyimpulkan bahwa yang dibaiat itu harusnya siapa? Pemimpinnya. Ketika dibantah hujahnya, pertama bantahnya, enggak setiap jahiliyah itu artinya apa? Kafir. Buktinya Nabi mengatakan isnatani min umuril jahiliyati la yatrukuhuma ummati. Dua perkara bagian dari urusan jahiliyah, umatku sulit meninggalkannya. Al-fahru fil asabi wan niyahatu. Wa fi riwayat salas. Dalam riwayat yang lainnya 3. Al-fahru fil ahsab, at-ta'nu fil nasab wan niyahah. Urusan jahiliyah itu adalah bangga kepada kedudukan, mencela nasab orang, dan meratapi mayit. Nabi menyebutnya jahiliyah. Sahih? Tapi nggak ada para ulama yang menghukumi kalau ada orang yang mencela nasab dikatakan apa? Kafir. Nggak ada. Ketika terbantahkan, mulai bulat, muter-muter. Oh, beda jahiliyahnya yang hadis ini dengan hadis yang itu. Coba tampilkan dalilnya. Kata guru saya, baru lari kata gurunya. Tidak pakai apa? Dalil. Demikian keadaan mereka. Kemudian kalau mereka membawa dalil yang lainnya, bukan kan dalam syariat Islam ada baiat, kita katakan benar ada baiat. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang harus dibaiat? Mereka berkata, ya pemimpin kami. Kita bantah mereka. Oh iya, ada hadisnya. Idza wujida imamani au idza ukhida wa'du rajulin lil imami summa za'ama ba'dhum faqutila al-akhar au ahaduhuma. Bila ada orang yang mereka diangkat sebagai pemimpin yang dibaiat, tiba-tiba datang orang lain yang juga minta dibaiat. Kata Nabi suruh bunuh salah satunya. Nah, kita tanya sama dia, mana yang mau kita bunuh nih? Pemimpinmu atau kelompok yang satunya? Berarti kan pemahaman mereka tentang baiat itu salah. Baiat itu seperti haji. Ada syarat dan apa? Rukunnya. Di antara syarat haji itu apa, Pak? Coba, di antara syarat haji itu apa? Syarat haji. Bukan rukun haji. Yang saya tanya sama antum, di antara syarat wajib haji. Kapan orang itu diwajibkan haji? Mampu. Salah satunya dia mampu. Berarti kalau orang nggak mampu, lalu dia tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, kafir nggak? Enggak toh? Berarti ditegakkannya haji itu karena ada syarat yang dipenuhi. Begitu pula baiat, ada syaratnya. Syaratnya salah satunya harus ada yang dibaiat. Harus ada yang dibaiat. Nah, sekarang siapa yang mau dibaiat? Coba siapa yang mau dibaiat? Hah? Siapa yang mau dibaiat? Oh, pemimpin kami sudah ada. Baik, pemimpin kamu. Bagaimana dengan mereka yang mengatakan pemimpin mereka juga? Nah, harus pilih salah satu. Maka kita katakan
tolong kamu perangi dulu yang itu. Nanti kalau tinggal kamu sendirian baru kita apa? Kan begitu ya Fafillah. Faham maksudnya Fan? Contoh syarat yang lainnya Fafillah rahimanillah. Yang dibayat itu harus punya jaish. Tahu jaish? Tentara. Yang dibayar harus punya tentara. Punya pasukan perang. Yang nanti membela orang ini. Nah sekarang pemimpinnya punya pasukan perang nggak? Kalau dia berani mengumumkan punya, dari tugas pemerintah nih. Karena ini ada pasukan yang lain ini, tampil hati-hati. Bakal menggulingkan apa? Nah, paham nggak maksudnya? Nah, begitu. Apalagi syaratnya kalian? Punya wilayah, punya daerah kekuasaan. Kata mereka, oh pemimpin kami punya. Kita tanya wilayahnya mana? Ini. KW 1, KW 2, KW 3, KW 4, KW 9 misalnya gitu ya. Kelompok wilayah misalnya. Jadi dibagi-bagi. Siapa gubernurnya? ABC gubernurnya. Di mana? Balikpapan gubernurnya Pulan. Lu ada wali kotanya kan gitu. Baik kalau dia mengatakan bahwa ini wilayah mereka, berarti kita pemerintah harus mengambil sikap. Ini bahaya nih. Karena ada orang mengaku wilayah di dalam apa? Wilayah. Faham ya Alhamdulillah? Ya berarti yang mana ini kan gitu ya Alhamdulillah. Nah kalau itu syaratnya nggak terpenuhi, masa kita mau baiat? Ya nggak mungkin. Faham tuh? Nah, begitu ya Alhamdulillah. Tapi anehnya masih aja dia masih mengenggel enggak. Pokoknya baiat ini hukumnya apa? Alasannya orang 3 orang yang safar aja salah satunya harus apa? Dibaiat. Ya salah ini kiasnya kias ma'al farik ini namanya. Kenapa? Karena baiatus safar itu nggak ada kaitannya dengan wilayah, nggak ada kaitannya dengan jaish, paham? Nggak ada kaitannya dengan tentara, nggak ada kaitannya dengan apa? Wilayah. Cuman baiat ta'ah. Baiat taat selama di perjalanan. Kalau yang dilakukan oleh mereka adalah baiatud din, baiat yang berkaitan dengan agama yang mensyaratkan harus adanya wilayah, kekuasaan, tentara dan seterusnya. Di mana konsekuensinya kalau orang itu sudah dibaiat wajib menegakkan hukum Allah. Faham? Kita katakan kepada mereka, orang yang dibaiat, kita tanya, sudahkah mereka menegakkan hukum Allah? Faham nggak yang saya maksud? Kalau anggotanya dusta, ada nggak khalifahnya yang apa? Mencambukinya. Saya kalau ada anggotanya yang mencuri, ada nggak yang dipotong tangannya sama? Karena ada khalifah. Kalau enggak, berarti mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Pakai kaidahnya orang takfir, berarti kaidahnya mereka sendiri. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya mereka berarti kafir sendiri. Ya sudahlah, pokoknya bulat ya kan, ya. Orang takfir itu nanti bingung. Kebingungannya kembali kepada siapa? Diri mereka sendiri. Saya Pak Abdul Salam. Saya, nah barakallahu. Saya Pak Abdul Salam nggak ragu-ragu lagi menolak kalau mau dia apa? Dibaiat. La, tidak. Hadi bai'ah bid'ah begitu. Karena baiat Anda hukumnya apa? Bid'ah. Paling ujung-ujungnya ditantang mubahalah. Ya toh, kan? Sudah mubahalah. Ya udah mubahalah, nggak apa-apa. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Fahim tuh ya, kawan? Nah, jadi mereka suka menyelewengkan dalil. Kata Syekhul Islam rahimahullah taala, al-khawarij, kaum khawarij itu mereka menyelewengkan Al-Qur'an agar sesuai dengan keyakinan mereka. Lalu mereka memvonis orang yang menyelisihinya dengan hukum kafir. Kasus itu terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Di saat Ali bin Abi Thalib dianggap oleh mereka menyimpang dari hukum Allah, nggak mau menegakkan, dianggap oleh mereka tidak mau menegakkan hukum Allah, maka mereka mengangkat Quran sambil berkata, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Lalu mereka pergi ke sebuah bukit yang disebut dengan apa? Harura. Di bukit Harura itu mereka berkumpul, ribuan mereka itu. Sejak saat itu disebut oleh para sahabat dan para ulama sebutan apa? Haruriyun. Yang kemudian berkembang sampai sekarang dengan sebutan apa? Disebut Khawarij. Mereka keluar dari kepemimpinannya siapa? Ali bin Abi Thalib ketika itu. Faham tuh ya Fadillah? Jadi benar ucapannya, inil hukmu illa lillah itu kalimat yang benar, nggak ragu lagi sampai yaumil kiamah, benar. Tidak ada hukum kecuali hukumnya apa? Allah. Kecuali hukumnya Allah Ta'ala.
Tapi ketika menggunakan ayat ini atau dalil ini atau hujah ini dengan serampangan, akhirnya itu tadi mengkafirkan banyak orang. Faham tuh? Nah, kata Ali. Imam Asy-Syatibi berkata, tatkala berbicara sebuah kelompok yang disebut Khawarij, kata beliau, Nabi SAW telah menjelaskan tanda dari pimpinan mereka dan menjelaskan bahwa pemikiran mereka dalam menentang syariat dibangun di atas dua hal. Ketika Nabi mengatakan yamrukuna minad dini kama yamruku sam minar ramiyah, mereka terlepas dari agama ini seperti lepasnya anak panah dari apa? Busurnya. Terlepasnya dia dari agama seperti terlepas dari busurnya sehingga tidak mengenai sasaran yang tepat. Apa kesimpulannya? Dua. Satu, mereka itu ciri-cirinya mengikuti tekstual Quran tanpa perenungan terhadap maksud Quran, tujuan ayatnya, dan menghukumi secara gegabah. Dan itu benar. Biasanya orang-orang Khawarij kalau berbicara tentang masalah takfir selalu dengan lafaz yang tekstualitas. Dia nggak mau dengan tafsir-tafsir para sahabat. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Ibnu Abbas menafsirkan kekufurannya tidak seperti yang kalian sangka, yaitu kufur duna kufur kecil. Tapi mereka enggak langsung kufur besar. Coba lihat, menolak. Kedua, mereka ini memerangi umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala, sangat berbeda dengan tujuan syariat. Benar, orang Khawarij itu cirinya kafilah. Kadang mereka kepada orang yang nyata-nyata kafir itu nggak sibuk dia. Saya pernah punya teman yang berkisah kepada saya bahwa ada seseorang yang punya pemikiran takfir. Dia kerja dengan sebuah perusahaan milik Australia. Lalu kemudian dia pun dikirim ke Australia. Ya kita tahu lah Australia itu gimana ya kawan ya. Sampai di sana dia diperintahkan apa? Cukur jenggot, dia cukur jenggot. Dia disuruh celananya apa? Menutup matanya, dia lakukan itu. Dia pakai apa? Dasi. Padahal dasi itu kan lambang seperti ada apa namanya? Salibnya, dia pakai juga. Bermujamalah. Mujamalah itu maksudnya bermanis-manis muka dengan orang-orang yang nyata-nyata benci dengan ajaran Islam. Tapi dia enjoy saja. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan? Kan saya terpaksa. Saya mau amal dengan seseorang, gak ada kaitannya dengan agama. Coba Anda lihat, bagaimana dia memberikan permakluman kepada dirinya sendiri dengan permakluman yang besar. Saya ini terpaksa. Tapi kalau orang lain, dia gak ngasih permakluman, langsung dihukumi apa? Artinya ucapan Imam Qurtubi benar bahwa orang Khawarij itu melihat orang Islam yang tidak sepaham dengannya, kufur aja isinya. Tapi kalau orang kafir nggak diurusi sama mereka, dianggap sebagai sesuatu yang biasa baginya, itu permakluman. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, kita singkat. Biasanya penyebabnya adalah talbisu iblis. Terkena tipu dayanya iblis. Ini faktor utama yang menjadikan ahli takfir itu mengkafirkan kaum muslimin secara serampangan ya kabilah. So setan itu dengan tipu dayanya menghiasi bahwa seolah-olah perbuatan mereka itu jihad. Padahal yang benar apa? Jahat. Jihad. Setan begitu menganggap. Ini jihad loh ini. Sampai ada orang berkata, apakah Anda mau menghalang-halangi seorang muslim yang mau berjihad di jalan Allah? Ya kita jawab, ya enggak lah. Kita enggak menghalangi seorang muslim berjihad di jalan Allah. Tapi kalau Anda mengkafirkan orang, itu namanya bukan jihad. Nah, apa Pak? Juhal gitu ya. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Selalu alasannya dari sini, dari apa? Tipu daya iblis. Iblis itu menghias-hiasi sesuatu yang buruk seolah-olah menjadi apa? Baik. Coba lihat ini. Ali bin Abi Thalib berkata setelah memerangi Khawarij, kata Ali, celaka kalian. Telah mencelakakan kalian orang yang menipu kalian. Mereka bertanya, Amirul Mukminin, siapakah yang menipu mereka? Kata para sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau menjawab, setan dan jiwa-jiwa buruk yang memerintahkan kejelekan dan menipu mereka dengan angan-angan. Maksudnya, kalau kamu sudah kafirkan, kan halal darahnya, kamu bisa ambil semaunya, kamu bisa bunuh, nanti kamu berkuasa. Begitu setan menggoda manusia. Dia nggak pikirkan panjang. Kalau dia mengkafirkan,
belum tentu juga itu membawa apa? Kebaikan. Begini kan, sudahlah, kita terima pendapat mereka misalnya taruhlah kita terima pendapat mereka, pemerintah sudah apa? Kafir. Kita mau tanya, apa setelah itu yang mau mereka lakukan? Kira-kira apa setelah itu yang mau mereka lakukan? Apa yang kau bilang? Ngebom, nggak menang juga ternyata, malah ditangkepi habis. Apa lagi? Dakwah kemana-mana sambil mengkafirkan, makin dibenci oleh orang karena dakwahnya tidak ada apa? Rifqan, kelemah lembutan. Apalagi coba yang mau dilakukan? Coba kalau kita mengikuti jejak para ulama, taruhlah pemerintah kita itu misalnya benar-benar sudah kafir, bukankah lebih baik kita datangi mereka, nasihati mereka, perbuatanmu ini berbahaya, takutlah kepada Allah Ta'ala, segera bertobat. Itu lebih baik atau tidak? Jawab, lebih baik atau tidak? Nah, lebih baik. Fahim tuh? Itu lebih baik. Seperti Nabi SAW ketika sedang menuju ke medan perang, Nabi dan para sahabat melewati pohon Datu Anwat. Lalu ada sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, buatkan buat kami seperti milik mereka Datu Anwat. Maksudnya Nabi disuruh bikin pohon keramat. Coba lihat, apa faedahnya kalau misalnya Nabi mengatakan kalian telah musyrik, dibandingkan dengan Nabi mengatakan kalian memang satu kaum yang mengikuti kaum yang datang sebelum kalian. Tatabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Benar-benar kalian ini suatu kaum yang akan mengikuti kaum yang datang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dinasihati oleh Nabi, mereka sadar. Lebih utama kan daripada melakukan apa? Teriakan si fulan kafir. Toh nggak ada apa-apa juga yang dilakukan. Boleh? Nah, kata dia. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, harus dilihat apa sih tujuan dakwah itu. Kalau kita sudah mengetahui si fulan itu kafir, maka kan kita menasihatinya, mengembalikannya kepada apa? Islam. Seperti Khawarij yang telah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Apakah kemudian Ibnu Abbas serta merta langsung memerangi Khawarij? Enggak kan? Ibnu Abbas minta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka, menasihati mereka. Tapi Ali khawatir terjadi sesuatu pada Ibnu Abbas. Tadi Ibnu Abbas mengayakikan tidak. Datanglah Ibnu Abbas menasihati mereka, memberikan kepada mereka arahan. Sebagian besar mereka kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah. Adapun yang lainnya itu hak Allah, mengapa tidak diberi apa hidayah oleh? Tapi itu lebih utama, lebih afdol dibandingkan gampang mengkafirkan orang. Gara-gara ini sekarang di negeri kita ini kelompok takfir ini, masya Allah ikhwan, buahnya dan satu sama yang lainnya saling mengkafirkan. Di Balikpapan ini ada satu kelompok takfir. Dulunya gurunya si A, ternyata nggak cocok, si A-nya apa? Mencelat ikhwannya apa ya? Pergi. Ternyata kelompok ini sudah menganggap yang A ini sudah apa? Kafir. Ekstrimnya lagi, kelompok ini punya sempalan lagi, lebih dahsyat lagi pengkafirannya. Dua-duanya dikafirkan, dia saja nggak kafir. Ajib. Nanti suatu saat saya akan tunjukkan sama antum. Khusus Pak Rahmat nanti saya akan tunjukkan bagi beliau siapa orangnya. Seperti itu ya, alhamdulillah. Mereka sama mereka saling apa? Mengkafirkan. Ya, contoh yang gampang di Indonesia itu ada namanya LDII, Lembaga Dakwah Islam. Itu terpecah menjadi dua. Kelompok apa namanya? Burengan dengan kelompok Kertosono. Faham? Yang satu mengatakan sudah kafir kepada yang nyempal. Dua-duanya mengkafirkan selain kelompoknya. Ya coba lihat, saling apa? Kafir mengkafirkan. Habis manusia semua. Katakan apa? Kafir. Itu karena apa ya Pak tadi? Talbisnya iblis. Apa sih talbisnya iblis itu? Ingin membuat kaum muslimin itu porak-poranda. Iblis itu sudah berputus asa untuk menghalangi orang jangan sholat. Berputus asa. Karena orang muslim kalau disuruh nggak sholat, kalau dia benar-benar muslim loh ya, jangan sholat, dia meronta. Sholat itu bagian hidupnya. Sebagaimana saya pernah bertemu seorang preman, preman, betul-betul preman, di pom bensin sana, rambutnya gondrong. Datang kemudian dia berkata kepada saya, tolong beri ustadz Pak Haji, beri uang Pak Haji, tolong beri uang. Saya bilang, untuk apa? Ya biasa anak muda minum-minum. Maaf saya nggak bisa memberi. Pak Haji, walaupun saya minum, saya ini sholat loh, kata dia. Coba lihat. Berarti dia masih mengakui dia ini muslim dan dia mau apa? Kalau dia memang masih muslim, dia akan tahu bahwa sholat itu. Supaya setan berputus asa menghalangi orang untuk sholat. Tapi setan nggak berputus asa untuk membuat orang apa?
berpecah belah. Itu yang berhasil mereka buat pada saat ini. Di Indonesia ini udah berapa aja takfiriyun, macam-macam sudah. Ada yang di Bogor, lain lagi dengan yang di Jakarta, lain lagi yang ada di Balikpapan. Masya Allah, banyak banget sudah. Dan ikhwafillah, Insya Allah baru beberapa hari yang lalu, karena sudah lama nggak naik angkot, ketemu dengan seorang yang apa? Berjenggot begitu, wajahnya wala tabassuman, nggak ada senyumnya. Assalamualaikum, tidak dijawab. Saya tanya siapa namanya, kalau dia jawab Fulan ibnu Fulan. Kenapa nggak jawab salam? Apa jawabnya? Saya ragu apakah kamu muslim atau tidak. Coba lihat. Haji. Terus saya bilang, waduh, saya sudah kamu kafirkan. Saya bilang, wah jangan-jangan supir angkotnya juga sudah kamu kafirkan ya, bilang seperti itu. Ini seperti itu ya kawan. Dan itu sudah ada di Balikpapan. Saya berkata kepada teman-teman yang ada di kepolisian, orang-orang seperti ini kalau nggak hati-hati pasti ujungnya nanti apa? Nggak lama lagi akan ada yang meledak di Balikpapan ini. Kalau itu dibiarkan, na'udzubillahi min dzalik. Terakhir pada kesempatan kali ini, salah satu penyebab seseorang punya sifat takfir itu yakni keliru mencari teman, buruknya teman, yakni su'ul qarin, jeleknya pertemanan, pergaulan yang salah. Padahal Nabi mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat kepada siapakah dia itu berteman. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan berkata beliau ini adalah hadis yang hasan dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Shahihah. Walhasil, teman ternyata mempengaruhi dan itu ternyata benar ya kawan. Berapa banyak orang yang ngerti bahasa Arab, bahkan sebagiannya hafal Quran, hafal Bulughul Maram, membaca kitab-kitab Ahlussunnah. Coba buka internet, cari searching, masuk membaca sebuah artikel yang berisi takfir, tertarik, akhirnya jadi pentolan takfir ada di negeri kita. Alhamdulillah. Ini yang penting, teman itu penting. Makanya beragama dan mengambil agama dilihat siapa orangnya. Nggak boleh seorang berkata, kita kan bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya ikhwafillah, kata sebagian orang, hati kita ini bukan tong sampah. Jangan semua perkataan atau satu perkara dimasukkan ke dalam apa? Hati kita harus pilih-pilih. Kita ini nggak tahu, belum bisa membedakan mana yang benar perkataannya, mana yang tidak. Lawan baca Quran masih apa? Grudel gradul. Kok mau coba-coba dekat dengan orang yang sudah ternyatanya terkena syubhat. Karena begini Fafillah, saya ngajar di Terakindo, ada salah seorang berkata, ketika saya terangkan, hati-hati, ini orang punya pemikiran takfir. Dia mengatakan, wah ini justru saya pengen tahu nih Ustaz, apa itu takfir? Wah musibah ini Fafillah. Harusnya manusia kalau diberitahu ini keliru, didekati. Akhi, untuk mengetahui sesuatu itu bau kan nggak harus dicium. Cukup ada bukti bahwa itu bau udah. Tapi memang manusia itu kalau bodoh tetap dicium kan gitu. Ini tai lincung loh. Udah tahu tai lincung dipegang dicium gitu. Karena bodohnya apa? Manusia kita mengetahui kesesatan nggak harus masuk ke dalam kesesatan itu. Kalau kita udah ketahui ini keliru, ini salah, jangan coba-coba dijauhi. Sayangi hati ini yang sudah diberi hidayah oleh Allah. Karena hidayah itu apa? Mahal. Syekh Bakar Abu Zaid berkomentar, beliau mengatakan tentang kisah yang panjang, lalu beliau berkata, dengan demikian Anda mengetahui bahaya bergaul dan menikah dengan para ahli bid'ah dan aliran sesat. Tidaklah perubahan drastis Irak dari mayoritas Ahlussunnah menjadi mayoritas Syiah. Bentar nggak sekarang nih Pak? Coba lihat. Irak itu dulunya negerinya Ahlus, sekarang lihat yang dikenal adalah orang-orang Syiah. Ya, melainkan kenapa? Karena ketika itu Ahlussunnah mulai meringankan dan menikahi orang-orang Syiah. Sebagaimana dalam Al-Khutut Al-Aridah oleh Muhibbuddin Al-Khatib yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, maka kita katakan dalam masalah ini hati-hati. Gara-gara kita lihat meremehkan Syiah, buka kerjasama dengan apa? Iran, dianggapkan dia masih muslim, terima aja apa namanya bantuannya. Antum dibikinkan masjid, antum dikasih buku-buku,
uang berlimpah, sudah itu Syiah masuk, terkunci mulutnya antum, nggak bisa berkata Syiah itu kafir, nggak berani lagi mengatakan gitu, nggak berani lagi mengatakan bahwa Syiah ini lebih jahat daripada Yahudi, dan nggak berani lagi, karena teman itu semua. Sama Khawarij juga begitu sistemnya. Ketika Ahlussunnah mulai bersikap melembut dengan orang-orang Khawarij, akhirnya apa? Khawarij seenaknya sendiri, sehingga mereka bebas leluasa berbicara di mana-mana. Fahimtum ya kawan? Nah, ini karena sebab apa? Pergaulan yang salah. Berarti berapa sebab ya kawan? Menyebabkan pemikiran tadi berapa sebab? 5. Pertama apa? Jahil dalam urusan agama. 2, ittiba'ul hawa. 3, ya inkhiraf anid dalil, keliru dalam menyelewengkan dalil. Yang keempat, talbis iblis. Yang kelima, taib, su'ul qarin, buruknya apa? Teman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin ya Pak Rahmat. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Tanya sekarang. Ya silahkan. Mengambil ilmu dari apa yang kita sudah tahu kalau itu menyimpang dari sunnah gitu, tapi ilmunya itu masuk di kita, seperti misalnya di apa, Ilmunya bisa diterima. ya, Apakah kita boleh mengambil darinya? Ada ahlus sunnah nggak? Di saat itu ada nggak ahlus sunnah yang mengajarkannya? Gini loh, antum kan bertanya bagaimana hukumnya mengambil orang yang sudah nyata-nyata dia buruk, melakukan bid'ah, sesuatu materi pelajaran misalnya faraid gitu ya. Pertanyaannya, ada nggak ahlus sunnah yang mengajarkannya? Nggak ada. Satu hal yang mustahil gitu ya. Berarti ada ahlus sunnah. Kalau begitu jangan diambil, cari yang ahlus sunnah. Jauh Ustaz, ya begitu ilmu. Ilmu dicari dengan jalan yang apa? Juhdun, kesungguh-sungguhan. Cari yang selamat ya akhi. Kalau ada yang bersih, mengapa harus mengambil yang keruh begitu? Paham? 2, antum bisa membedakan nggak? Kalau misalnya ada orang sudah terbukti keliru sesat, bisakah antum membedakan yang dia katakan itu termasuk yang sesat atau enggak? Kan nggak bisa. Kalau banyak orang yang menganggap perkataannya itu benar, tadinya mau menyaring ternyata dia tersaring. Paham maksud saya akhi? Seperti itu. Nah, maka jangan dekat-dekati ahlul hawa. La tujalisu ahlul hawa, kata Imam Al-Barbahari, jangan duduk-duduk mengambil ilmunya orang yang mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau yang benar-benar terbukti pengikut hawa nafsu ya, bukan menurut kita dia pengikut hawa nafsu, bukan menurut kita. Ulama sudah menjelaskan bahwa orang ini pengikut hawa nafsu, ya jangan diikuti. Begitu maksudnya. Paham? Allahu a'lam bishawab. Ya, ini terkadang mereka itu apa yang mengkafirkan pemerintah itu bilang kayak gini. Orang yang tidak mengkafirkan pemerintah itu berarti tidak ada wala dan baroknya. Karena mereka berdaya dengan al-mujadilah terakhir itulah dari Bokoma. Berarti kalau orang yang tidak mengkafirkan wala baroknya tidak ada sama sekali. Kita jawab, wala barok itu kan ada tingkatannya. Pertama, berwala kepada orang muslim soleh taat 100%. 2, wala kepada orang muslim tapi fasik. Boleh nggak? Boleh toh. Kita berwala sebatas apa? Ketaatannya. Pemerintah kita, insya Allah, sepanjang pengetahuan saya, mereka belum bisa dikafirkan. Mereka fasik, boleh. Kita berwala sebatas ketaatannya dan kita berbarok dari segi kezaliman dan kefasikannya. Begitu jawabnya. Nah, barakallahu. Ya. Langsung tidak terbiasa kemudian jadi saya tanyakan di mana sebenarnya bisa doa. Kemudian sebenarnya kita itu tidak boleh berdoa itu memperinci doa kita.
Yang pertama, doa sesudah selesai sholat 5 waktu jika dilakukan terus-menerus dalam keadaan mengangkat tangan memang tidak dicontohkan oleh Nabi. Sementara Nabi mengatakan man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amal tanpa ada contoh dari kami maka dia tertolak. Kan kita tahu Nabi berkata sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Nah Nabi kan sholat, tapi sepanjang hadis-hadis yang dijumpai selesai sholat Nabi nggak pernah atau bukan terus-menerus mengucapkan doa sambil mengangkat tangan, nggak ada bahkan riwayatnya. Nah, jadi kalau kita berdoa, pertanyaannya kapan kita berdoanya atau gimana berdoanya? Pertama, doa dilakukan di dalam sholat, jangan nunggu berakhir sholat. Di dalam sholat itu di waktu apa? Sujud atau tasyahud akhir boleh. Kedua, berdoa dengan tidak mengangkat tangan dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti selesai sholat subuh, Nabi membaca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Dalam riwayat itu Nabi tidak mengangkat tangan. Jadi berdoa saja tanpa mengangkat tangan. Itu pun dilakukan tidak terus-menerus. Karena sudah cukup doa kita di dalam sholat kita itu. Sehingga selesai zikir sampai kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sudah selesai. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi jangan jadikan setiap selesai sholat itu apa? Berdoa, karena nggak ada contohnya. Dua, bukankah doa tidak boleh diperinci? Yang dimaksud tidak boleh diperinci, meminta itu dengan makna yang singkat tapi mencakup keseluruhan. Misalnya Anda berkata, ya Allah berikan saya rumah cukup sebagai tempat tinggal kami untuk beribadah. Jangan diperinci, ya Allah rumah yang dibangun oleh PT Fulan, minta yang di hook, catnya yang warna hijau misalnya gitu. Ini yang nggak boleh, karena Allah tahu apa yang paling baik bagi siapa? Hambanya itu. Maka cukup dengan berkata Allahumma a'tini baitan wasi'atan. Ya Allah berikan kami rumah yang luas yang bisa digunakan untuk beribadah kepadamu, cukup. Fahim? Nah demikian, begitu maksudnya. Allah alam bisa. Masalahnya banyak. Ya? Kalau masalahnya banyak. Iya, kalau yang permasalahannya itu banyak maka dia memberi, ya Allah punya masalah dengan orang ini, mudahkan urusanku dengan si fulan. Dengan orang ini juga ada, mudahkan pula urusanku. Berarti kesimpulannya, ya Allah dengan orang-orang yang engkau tahu aku bermasalah dengan mereka, mudahkan urusanku dengan mereka. Fahim? Nah, mau Jadi nggak boleh panjang itu. kenapa? Panjang nggak boleh. Boleh, yang nggak boleh dirinci Pak. Ya Allah saya punya musalah dengan Ahmad, tolong selesaikan hari ini. Dengan si Muhammad, tolong selesaikan hari Kamis. Ini nggak boleh gitu. Ya sebut saja, ya Allah engkau tahu aku punya masalah dengan hamba-hambamu. Dengan ilmu yang ada padamu berikan petunjuk kepada diriku. Nah begitu. Saya lagi kasih doa Ustaz. Yang belakangan suka dengar. Untuk berdoa, waktu berdoa Ustaz. Di antaranya menjelang maghrib Ustaz. Di antara waktu yang Menjelang maghrib berdoa itu mestinya. maksudnya boleh nggak berdoa menjelang maghrib itu maksudnya Pak? Iya. Pertanyaannya gimana? Pertanyaan seperti itu, artinya berdoa itu salah satu tempatnya waktu yang baik itu menjelang maghrib itu. Saya tidak mengetahui dalilnya bahwa doa yang paling baik itu menjelang maghrib. Tapi kalau memang ada dalilnya ya nanti kita lihat Pak. Sepanjang pengetahuan saya doa yang paling baik itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Itu termasuk waktu yang mustajab. Jadi setiap selesai sholat asar Nabi itu memperlama. Di hari Jumat selesai asar Nabi memperlama duduknya di dalam masjid, berzikir dan juga berdoa kepada Allah. Bukan karena selesai sholat asarnya, karena waktu sesudah sholat asar itu termasuk doa yang mustajab. Paham nggak Pak? Nggak ada kaitannya lagi dengan sholat, nggak ada. Ibadah sholatnya sudah selesai dan itu waktu di asar dia sudah zikir sore, lalu dia berdoa panjang meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi tempatnya kalau dialihkan gimana Ustaz? Dari masjid ke rumah misalnya? Nggak apa-apa, boleh. Misalnya Bapak pulang selesai sholat asar di rumah, zikir, kemudian Bapak berdoa kepada Allah di waktu asar, sesudah asar di hari Jumat, nggak dilarang. Tadi itu menghindar Ustaz, sholat pagi juga di pulang ke rumah sholat sunat, sudah sholat sunat jadi Sholat apa ini Pak? sholat pagi lima waktu, kemudian
kemudian meninggalkan sudah sholat fardu berdoa di masjid. Jadi pulang-pulang kan sholat sunat berdosa. Iya. Nah, baru berdoa. Habis sholat sunnah berdoa. Terus menerus setiap sholat sunnah. Kayaknya gitu tuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadikan doa Anda dibiasakan di dalam sholat. Biasakan itu, Pak. Kemudian jadikan doa itu sudah di luar bagian apa? Sholat. Jadi jangan setiap selesai sholat sunnah doa. Jangan. Jadi selesai sholat, sudah selesai sholat. Nanti di waktu lain, kesempatan, sesudah Anda bercanda gurau dengan siapa? Mesti Anda tiba-tiba ada ingin doa, maka doa sama Allah, mengangkat tangan. Boleh, nggak apa-apa. Jangan sekali-kali menjadikan rangkaian doa itu harus terkait dengan apa? Jangan, itu yang nggak ada dalilnya begitu. Tapi berdoa setelah sholat asar nggak ada kaitannya dengan sholat asar. Anda selesai sholat asar tinggal zikir itu, Pak. Sudah zikir mungkin istirahat sejenak. Kemudian Anda mau pulang doa dulu kepada Allah. Nggak ada kaitannya dengan apa? Sholat. Nggak apa-apa. Boleh. Dapat nggak penjelasan saya ini maksudnya, Pak? Ketika doa itu dikaitkan dengan sholat, ini amalan yang nggak ada contohnya. Begitu maksudnya. Jadi gimana sholat malam, sholat duha itu ya? Sholat malam? Sholat duha. Sama, kalau Bapak sholat malam jangan dibiasakan setiap sholat selesai sholat malam apa? Doa. Tidak, tetapi jadikan doa Anda bukan bagian daripada apa? Kalau mau jadi bagian dari sholatnya, lakukan di dalam sholat. Itu sholat umum. Nah? Masalahnya di situ betul itu juga kan kalau disampaikan dalam sholat. Sementara dalam sholat ini yang apa juga barangkali bahasanya. Boleh nggak berbahasa Indonesia, kan itu pertanyaannya, Pak? Ya. Boleh, nggak apa-apa. Dalam tasyahud, Bapak berdoa, ya Allah, aku hambamu yang zalim. Nggak apa-apa. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah. Indah aja, karena dia nggak bisa berbahasa Arab. Kecuali doa yang ada contoh bahasa Arabnya di bahasa Indonesia, kan ini nggak boleh. Paham nggak? Misalnya doa Rabbana atina fid dunya diganti, ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ini nggak boleh, karena lafaznya ada hafal. Tapi kalau Anda misalnya punya masalah, ya Allah, aku punya masalah dengan si fulan. Tempatnya di mana dulu? Ketika tasyahud, sebelum salam, nggak apa-apa ketika sujud menurut pendapat Abu Hanifah. Tapi saya katakan dalam masalah ini, bila anda ingin berdoa dengan lafaz berbahasa Arab, lakukan di luar sholat setelah Anda selesai sholat malam dan tidak ada kaitannya dengan apa? Sholat. Anda kan sudah selesai sholat malam, Anda beristirahat sejenak. Setelah Anda beristirahat sejenak menjelang subuh, Anda berdoa kepada Allah. Itu waktu yang mustajab. Sepertiga malam yang terakhir menjelang sholat subuh itu waktu yang sangat mustajab. Yang Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir, yakni menjelang subuh. Bapak berdoa kepada Allah dengan tangan yang lama dengan bahasa Indonesia. Itu solusinya. Barakallahu fikum. Kan gini, kebanyakan orang kadang menuduh satu mau rezeki kok sholat duha, mau sesuatu kok sholat malam. Padahal kan sholat malam dan sholat duha itu kayaknya sudah jadi rutinitas. Iya. Sudah dipikirkan untuk apa? Insya Allah Allah yang ngatur. Iya. Seperti itu. Bolehkah seseorang minta rezeki dengan sholat duha? Caranya, gitu misalnya. Misalnya, boleh nggak? Saya minta rezeki, saya memperbanyak sholat duha. Ya boleh, nggak dilarang. Tapi kan karena Allah kan dia lakukannya kan. Dia sholatnya ini karena Allah, berharap nanti diberi oleh Allah apa? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya semata-mata mau cari dunia, yang itu yang nggak boleh. Allah akan kasih, tapi bukan karena Allah kan. Nah ini yang namanya hukumnya apa? Syirik. Beramal karena dunia itu hukumnya syirik. Tapi kalau dia sholat, saya ini banyak dosa, saya mau sholat malam dan mudah-mudahan dengan sebab sholat malam saya juga saya diberi oleh Allah apa? Rezeki. Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak dilarang. Bukankah Allah, Nabi mencontohkan banyak hal seperti dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jelas. Walaupun makna sholat di situ salah satunya maknanya adalah doa. Nabi pernah mencontohkan, mengisahkan seorang lelaki yang ketika mau dirampok, perampok itu berkata, apa permintaan terakhirmu? Ternyata orang itu minta sholat. Dalam sholatnya itu dia minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa. Lalu datanglah malaikat yang menolong orang tersebut dengan izin Allah Ta'ala. Boleh. Nabi SAW, sebagian para sahabat ketika mau berperang, sholat dulu 2 rakaat, minta tolong sama Allah agar peperangannya diberikan apa?
kemenangan, nggak ada masalah. Tapi karena Allah, bukan semata-mata karena apa? Dunianya itu. Sodakoh lah gampangnya. Anda sodakoh karena Allah. Selain itu Anda berharap apa? Dibalas. Rezekinya Anda dibalas oleh dibalas sodakohnya Anda dibalas oleh Allah, mungkin berupa dunia juga. Nggak apa-apa, boleh. Ya nggak boleh. Niatnya sudah benar-benar saya mau sodakoh supaya dapat 10 kali lipatnya. Saya mau sodakoh sepeda biar dapat motor. Saya mau sodakoh motor biar dapat mobil. Sodakoh pesawat mau dapat apa ya kamu bilang? Misalnya begitu ya bilang. Nah, ini yang nggak boleh karena niatnya semata-mata itu. Tapi kalau dia berniat sodakoh karena Allah dan dia yakin setiap sodakoh akan mendapatkan apa? Ganjarannya. Insya Allah ini nggak dilarang oleh Islam. Jadi sedekah Ustaz, sedekah tadi. Kita itu kepinginnya sehari pun itu barangkali ada sedekah yang dikeluarkan. Di balik papan, seperti saya misalnya, kan susah sebenarnya cari orang yang mau dikasih sedekah gitu. Misalnya Ustaz, barangkali masuk masjid 5 kali 100 rupiah dimasukin di infak. Akhirnya kan orang lain lihat cuma kita aja yang masukin ke infak itu Ustaz. Iya. Jadi ria. Nah. Tidak jadi ria. Ibadah itu tadarruj. Tadarruj itu maksudnya bertahap. Dulu para sahabat mau sedekah dipaksa dulu. Dipaksa. Diancam dengan ancaman orang yang nggak mau bersedekah. Kemudian diberi kabar gembira. Kemudian datang tumbuh dengan sendirinya. Itu biasa. Awalnya mungkin kita ada sedikit-sedikit begini begitu. Sekarang perlu melatih diri. Nanti lama-lama menjadi apa? Terbiasa. Tapi catatan garis atas, kalau di Balikpapan susah nyari orang disedekah, percayalah Pak, gampang. Kalau mau sedekah itu paling gampang. Yang susah itu cari orang yang mau sedekah. Kalau di negeri kita ini susah cari orang yang mau apa? Kalau yang mau disedekahi banyak, Masya Allah, banyak, nggak sulit. Insya Allah. Ya? Siapa mestinya? Maksudnya apa? Gampang kita sedekah itu. Masya Allah, fuqara wal masakin di Balikpapan ini sangat banyak. Kedua, madrasah-madrasah yang membutuhkan bantuan untuk penyelenggaraan ilmu juga banyak. Wadah, perjuangan-perjuangan fisabilillah pada yayasan-yayasan Islam banyak. Nggak sulit sedekah. Yang sulit cari orang yang mau sedekah. Gitu. Barakallahu fiik. Kalau yang seperti itu kan Ustaz, susah kalau cuma sekedar dikasih 5.000 misalnya. Gimana Pak? Susah kalau sekedar dikasih 5.000 yang saya sebutkan tadi. Oh ya enggak Pak. Kita nggak boleh memandang apa yang kita. Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, jangan engkau meremehkan sedekah walaupun hanya dengan separuh kurma. Nabi sudah mengajarkan jangan malu kalau sedekah. Kalau kamu bisanya cuma separuh kurma, kenapa tidak? Kalau kamu bisanya cuma 1 gantang kurma, kenapa tidak? Kalau bisanya cuma 5.000 rupiah, kenapa tidak? Allah kan tidak memandang besarnya, tapi memandang apa ya Pak? Ketulusannya karena Allah atau tidaknya. Itu karena perasaan kita. Ini namanya talbis iblis Pak. Kita mau sedekah, malu masak sedekah cuma 5. Itu setan. Enggak, awalnya 5.000. Nanti kalau Allah sudah lipat gandakan kita jadi 50.000. Lipat gandakan lagi jadi 500.000 dan seterusnya kan begitu ya bilang. Soyam enggak? Coba antum merasakan nikmatnya sedekah, belajar. Seperti Abu Ubaidah. Beliau kalau tiap pagi duduk di depan rumah cuma menanti fakir miskin. Satu hari beliau enggak ketemu fakir miskin satupun. Beliau nangis. Sembari berkata, aku tidak menjumpai ada hari yang di sana, aku tidak menjumpai hari di mana musibah Allah akan timpakan padaku kecuali hari ini. Ditanya oleh istrinya, kenapa? Aku tidak ketemu orang miskin yang mau disedekahi. Berarti dia sudah merasakan nikmatnya apa? Sedekah. Dan keutamanya banyak. Kalau antum sedekah tiap hari, banyak riwayat yang menyebutkan seseorang yang biasa mengerjakan amal dalam keadaan dawam terus menerus, suatu ketika dia tidak bisa melaksanakannya karena sakit atau safar, tetap ditulis oleh Allah sebagai orang yang beramal. Anda sedekah tiap hari 5.000, suatu ketika Anda lupa, tetap ditulis oleh Allah apa? Bersedekah 5.000 tapi tiap hari. Fahim? Nah, demikian. Usah dicek Ustaz. Kenapa? Sama kita orang itu. Nah ini jadi masalah kalau pertanyaan ini. Dicek dia, dosa dicek apakah itu orang atau tidak. Ya kalau bapak melihat dohirnya dia muslim, ya sudah, percaya. Tapi kalau kelihatannya preman-preman dikit, ditanya apa? Sholat nggak ente? Nggak sholat, tolong sholat ya. Ini hadiah buat engkau, begitu. Sekaligus dakwah kepadanya. Ustaz, gimana sedekah nih saya? Gimana Pak? Kalau kita ada sedekah, tapi kita takut akan ancaman Allah karena harta kita akan menghantam kita lagi. Karena harta kita menghantam kita. Ini waswas syaitan.
Jadi nggak boleh kalau misalnya kita mau sedekah, nanti kita khawatir sedekah itu akan apa? Berbalik menghantam diri kita. Gimana? Hartanya tidak kita sedekahkan kata kita. Kita kan orangnya kikir namanya kan. Nah, terus? Kita niat sedekah karena takut akan akhirnya. Oh, pertanyaan gitu. Iya. Gimana kalau seandainya kita sedekah niatnya takut kalau harta itu nanti tidak kita sedekahkan akan menghantam diri, dan itu memang yang diperintahkan oleh Nabi salah satunya. Salah satunya Nabi mengatakan ittaqu yawman kana ba'du amwalikum adun alaikum fatasaddaqu qabla ya'ti hadzal yawm. Atau kama qala alaihi wasallam, takutlah kalian dengan suatu hari harta kalian nanti akan menjadi musuh bagi kalian. Sebelum hari itu datang, belanjakanlah harta kalian. Maksudnya belanjakan di jalan Allah. Berarti saya sedekah ini saya takut kalau nggak sedekah nanti harta ini akan menjadi musuh bagi kita. Itu boleh. Berarti kan dia takut kepada Allah. Boleh. Gimana? Nggak apa-apa, karena memang tingkatan manusia beda-beda. Ada yang sedekah karena takut hartanya apa? Nanti menghantam dirinya. Ada yang memang sedekah karena itu memang dia tahu bisa menambah pahala di yaumil qiyamah. Ada yang memang sedekah dia nggak peduli bagaimanapun, pokoknya dia serahkan kepada. Tingkatan manusia beda-beda. Yang nggak boleh sedekah mengharapkan dunia, itu yang nggak boleh. Faham tuh? Nah, barakallahu fikum. Cukup insyaallah ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Buku ini saya anggap selesai ya. Karena pembahasannya saya sudah ringkaskan, jadi kita nggak bahas lagi. Kalau antum mau luaskan, cari buku ini. Ada lagi buku yang lebih bagus. Nama judul bukunya Muzilul Ilbas. Sudah diterjemahkan. Penerbitnya Pustaka Gria Ilmu. Sekian bukunya. Ada lagi yang semisal daripada itu, bukunya berjudul Kafirkah Orang Yang Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah. Seingat saya Pustaka As-Sunnah penerjemahnya. Tebalnya sekian juga. Harganya sekitar 30 sekian ribu. Antum cari salah satu buku itu untuk referensi supaya nggak terombang-ambing kalau ketemu dengan orang yang disebut dengan ahlul takfir. Paham tuh? Semoga Allah menyelamatkan kita. Semoga Allah memberkahi hidup kita. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah memberkahi sahibul bait dan orang-orang yang masuk ke dalam rumah sahibul bait ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke surga dan mewafatkan kita tetap di atas iman dan Islam. Wassallallahu wasallam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.